أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدي راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحس الحصيل من جميع البلايا وفي الهرس المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا في العمل بطاعتك وسلم في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pembawa acara bisik-bisik Bu, sambutan ontong lama-lama ya. Emang jem gasik banget. Tahu-tahu. Benar apa benar? Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitussalam, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Salim Saidi beserta keluarga besarnya, jajaran kepengurusan Masjid Jami Baitussalam. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat, amin ya robbal. Jajaran panitia yang dikomandoi oleh Bapak Abdul Hadi, Ustadz Abdurrahman Babon, dan Bang Ajat beserta seluruh jajaran panitia yang lainnya. Mohon maaf tidak ditata namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruhnya. Amin ya robbal. Seluruh guru-guru kita, Dewan Asatidz, guru kita yang sengaja kita undang, dekat itu ya, jangan
untuk menyampaikan ilmunya kepada kita pada kesempatan hari ini, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Jailani dan juga Qori Internasional Al-Mukarram Kiai Haji Qadarasmadi Rashid Sarjana Humaniora kalau nggak salah. Mohon maaf. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat Hidayat, Al-Mukarram Al-Ustadz Makmun Murad, Al-Mukarram Al-Ustadz Selamat Rosadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Hermawan, Al-Mukarram Al-Ustadz Faharudin, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Razak, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman Al-Falidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Mansur Sa'adah, dan Dewan Asatid yang lain. Mohon maaf tidak ditata namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Camat Sawangan, Bapak Anwar Nazihin, Bapak Lurah daripada Kelurahan Bedahan, Bapak Mahrudin MPD, Ketua Lingkungan Bapak RW Nasam Haka, Bapak RT Suhendi, rombongan masjid dan musola. Emang Bapak Haji Salim orang tua kita, dia masih silaturahminya Bedahan juga, Perigi juga, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari Perigi banyak, dari Bedahan banyak, luar biasa. Jadi ketua DKM, musola dan masjid, rombongan dari Belor, Bekidul, Beletan, Bekulon, mohon maaf tidak ditata satu persatu. Daripada rombongan Suling, Subuh Keliling, baik itu Selasa maupun Ahad, hari Minggu, seluruhnya mohon maaf juga tidak ditata satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruhnya. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia kenikmatan rizkinya kepada kita semua sampai dengan detik ini, alhamdulillah, sehingganya kita masih bisa beraktivitas. Wabil khusus hadir pada hari ini memenuhi undangan daripada panitia peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapat yang pertama rahmat barokah ridha Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Lalu yang kedua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya disuruh mewakili daripada yang pertama ketua DKM, yang kedua ketua peringatan Maulid. Dari malam saya disuruh, saya mah pengennya sebenarnya Pak Haji naik, Bang Abdul Hadi ketua naik, cuman kata dia udah capek, orang sempet jadi wakilin baik, kata dia. Jadi kagak ngapa-ngapa, saya ini sekarang ngewakilin. Gak apa-apa ya Bu. Pertama-tama saya selaku daripada mewakili DKM dan ketua panitia mengucapkan selamat datang di Masjid Jami Baitussalam dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, udah sampai di sini Bu, Bapak, mungkin banyak kekurangan di sana sini, tegur sapa dari panitia atau perjamuan atau tingkah laku dan yang lainnya. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya Bu, Bapak, ya namanya manusia
tentunya banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Mohon maaf yang seluas-luas. Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah luar biasa, ya. Suaminya, ibunya, karena kalau paros, Bu, itu pasti melibatkan ibu-ibu. Semuanya saya anggap jajaran panitia. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak-bapaknya aja, ibu-ibunya diam, nggak akan berhasil ini acara maulid. Benar apa benar? Ucapan terima kasih yang seluas-luasnya, yang sudah mendonasikan, bapak, ibu semua, seluruh jajaran panitia, berbentuk uang, ada yang berbentuk paros, ada yang berbentuk ide, ada yang berbentuk gagasan, supporting, ada yang berbentuk pendapat, semuanya masukkan dalam rapat, tenaga, pikiran. Alhamdulillah, sehingganya ini acara bisa berjalan dengan lancar. Seluruh kepala sekolah yang ada di Yayasan Bina Sejahtera juga luar biasa, dari mulai TK Az-Zahra sampai SDIT-nya, SMP Bina Insan Bina Insan Cendikia, ya mohon maaf kalau salah, SMK-nya Bina Mandiri, semuanya kepala sekolah beserta dewan guru muridnya berjibaku saling membantu. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tentunya ini kalau nggak salah nih peringatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam boleh dicobain, daki gunung bawa kompas. Yang jawab salam saya doain, habis mulu dan utangnya impas. Romana yang amin paling kenceng masih punya utang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundar mandir ke tengah sawah, pohon pandan banyak rumputnya. Yang hadir semoga berkah, sehat badan, panjang umurnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim jid wa azim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Amma ba'du fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangannya bagian baru angop juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan fih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil kiram wal muhtaram, segenap para tuan guru, para ajengan, para kiai yang dalam hal ini cukup banyak guru-guru kita yang hadir dalam rangka peringatan maulidnya baginda Nabi pada siang hari ini. Maka dari itu izinkanlah Al-Fakir untuk menyapa dan menyebutkan nama-nama beliau. Di antaranya yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Bina Sejahtera sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Baitus Salam, Ayahanda Bapak Ustadz Muhammad Salim Saidi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Hadi selaku Ketua Panitia, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Jailani selaku mubalik yang diundang dari Jakarta, Bapak Ustadz Haji Kadaras Madi Rashid Eshum selaku Qori, ya Haji Dr. Kamaluddin MA, guru kita Ustadz Bambas Basari, guru kita Ustadz Dr. Andes Adnan Kasogi, Ustadz Abdi Safia Safi'i Munandar, Bapak Ustadz Rahmat Hidayat, Bapak Ustadz Sulaiman, Ustadz Hermawan, Ustadz Koharudin Misbah, Bapak Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman Al-Farigi, dan segenap para kiai, para ajengan yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Aparatur pemerintahan, teristimewa Bapak Camat Kecamatan Sawangan, kembaran saya, masih satu engkong, masih satu nenek dari Nabi Adam sama Bunda Hawa. Bapak Camat Anwar Nasihin, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Kelurahan Bedahan, yaitu Bapak Mahrudin. Yang sama-sama kita hormati Bapak LPM, Bapak Rijal Antoni, Bapak RW Nasam Haka, Bapak RW Roni, Bapak-bapak RT dan segenap jajarannya, aparatur pemerintahan dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sipil maupun militer yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin Al-Fakir naik lebih dahulu karena memang ini pembukaan
Kebetulan banyak jadwal maulid pada hari ini yang harus diselesaikan. Emang tadiannya udah kadongan kita iyain, mau kagak mau hari haknya kudu kita sanggupin. Anta goparul khotoya wa junubil mubiqati, anta satarul masawi ya mukilul asarati, anta satarul masawi, engkau wahai Allah zat yang menutupi segala kejelekan, menjauhkan daripada segala keburukan. Anta goparul khotoya, mengampuni segala daripada kesalahan, wadunubil mubiqati, dan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat merusak amal. Jadi diharapkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi itu dengan berselawat menggugurkan daripada dosa dan kesalahan kita. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Lawat. Makanya kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mengandung dua unsur. Ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama makna khobariyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Cuman selawatnya Allah buat Nabi apa Ustaz? Selawatnya Allah kepada Nabi bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan sallallahu ala Muhammad, akan tetapi selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah ar-rahmah wa ta'zim, rahmat kasih sayang dan pengagungan. Rahmat kasih sayang dan pengagungan. Takutnya pada pules. Gua. Lalu bagaimana salawatnya malaikat? Salawatnya malaikat ad-du'a wal istighfar, mendoakan dan memohonkan ampun baginda Nabi. Kalau salawat kita umatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang kedua mengandung makna insa'iyah atau perintah. Maka bunyinya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Perintah ini langsung dari Allah. Yang keempat, hikmah daripada peringatan Maulid. Kata Imam Al-Hafidz Abu Samah Al-Maqdisi, wa yadhkurunallaha ta'ala katsiran bi anna arsala ilaihim rasulahu liyahfazuhum, agar mereka senantiasa menjaga. Manusia banyak yang pada ingat kepada Allah karena Allah udah mengutus Rasulnya kepada mereka. Nih Allah udah mengutus Rasul kepada kita agar mereka menjaga dan memelihara sunnah wa syariatil Islam dan syariat Islam. Makanya kalau maulid itu kita muji bu,
kalau maulid kita zikir kepada Allah, 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 Rabbna, Allah, 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 has. Kita zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadun Bisari Robi'in Qad Bada Nuruhul A'la Fayahabadam Badram Bijakal Himayujla. Itu kisah kelahiran Nabi disebut. Nabi dilahirin juga disebut. Terbitnya cahaya hidayah digambarkan dan dikisahkan dalam manaqib Rawi. Maka mudah-mudahan setelah peringatan Maulid ini kita bisa meningkatkan kualitas iman, takwa serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayatnya yang kudu kita pegang apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena memang Rasulullah itu merupakan suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh nyata telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dalam kitab Tafsir Bayan juz ke-7 halaman 158 yang disusun oleh Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan jawaban sumpah yang dibuang. Maka takdirnya wallahi laqad kana lakum, demi Allah sungguh nyata telah ada buat kalian fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi khobar kana muqaddam, uswatun suri tauladan, jadi isim kana muakhir, hasanatun jadi sifat. Secara tidak langsung Allah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad bukan cuma sekedar Nabi dan Rasul, tetapi Nabi Muhammad adalah merupakan uswah, suri tauladan, wa qudwah yang wajib kita ikuti. Bu, ini biar ada bolehnya. Udah tahu artinya uswah? Udah tua tahu artinya uswah? Apa itu uswah? Dalam Tafsir Bayan dijelaskan, uswah itu adalah al-halatul lati yakunul insanu alaiha fitibai ghairi, keadaan yang ada pada diri seseorang yang atas keadaan itu dia mengikuti orang lain. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini menakdirkan laqad kana lakum fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun wa sunnatun sholihatun haqquha ayyuktasabiha wa yuktada. Sungguh nyata telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang wajib untuk diikutin. Kalau nyontok ama ngikutin baginda Nabi, hukumnya wajib. Kalau nyontok ama ngikutin orang lain, kagak wajib. Sebab kalau manusia biasa mah kagak maksum, kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Tapi kalau nyontok dan ngikutin baginda Nabi mah maksum.
dipelihara oleh Allah dari segala perbuatan dosa dan perbuatan tercela. Dah segitu. Yang penting intinya, pertama, setelah peringatan Maulid ada peningkatan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, tambah mahabbah dan cinta kepada Rasulullah dengan banyak baca sholat. Yang ketiga, dengan banyak berzikir kita kepada Allah. Yang keempat, kita bertekad senantiasa menjadikan Rasulullah suri tauladan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad. Huwa Ahmad wa Hamid wa Mahmud wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajada, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam akan selalu senantiasa sama kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para alimil ulama, para kiai, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Sebab kalau Al-Fakir lihat di kertas ini absennya dari 1 sampai 25 tokoh masyarakat. Kira-kira kalau disebutin lama atau besar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup apa pingsan ini? Lanjut apa enggak? Udah capek apa belum? Insya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita doain guru-guru kita, tokoh masyarakat kita semuanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga beliau, berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk merayakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maulid? Yakni hari kelahiran Nabi. Ustaz mau tanya, ngerayain maulid bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Dapat pahala apa dapat dosa? Yang namanya ngerayain maulid Nabi bid'ah apa sunnah? Bid'ah apa sunnah? Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Salah tuh. Assalamualaikum. Kok bid'ah Ustaz? Ya bid'ah karena Nabi emang gak pernah ngelaksanain. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Apa namanya? Bininya siapa tuh hasanah Bang Miun? Bukan. Hasanah maksudnya bid'ah yang baik. Benar atau benar? Betul atau betul? Alhamdulillah. Karena bid'ahnya hasanah, Ustadz mau tanya, berarti dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat berkah apa dapat laknat? Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya ngerayain maulid hukumnya apa? Bid'ah. Bid'ahnya apa? Hasanah. Oh nggak bisa, bid'ah itu cuma satu, adalah dolalah. Ya kata ente. Kalau kata aneh, bid'ah ada dua. Aneh ngikutin Imam Syafi'i. Ada yang namanya bid'ah madmumah, itu bid'ah dolalah tuh. Ya madmumah tercela, gitu. Ya, dolalah sesat. Nah saudaraan tuh kedua tuh. Nah kalau mahmudah satu lagi. Nah mahmudah saudaranya hasanah tuh. Ya, mahmudah apa hasanah. Mahmudah maksudnya terpuji, kalau hasanah artinya nah maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan ini merupakan bid'ah yang mahmudah, yang hasanah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan kebaikan. Benar atau benar? Betul atau benar? Ustaz mau tanya, kita di sini ngumpul apa kagak? Kalau yang namanya ngumpul ketemu teman, ketemu saudara, ketemu handai tolan apa enggak? Yang namanya ngumpul ketemuan, kira-kira silaturahim apa bukan? Silaturahim baik apa buruk? Silaturahim dapat pahala apa dapat dosa? Ya cara maulid kita ngumpul ngelihat guru nyampein yang namanya ilmu agama, yang namanya ngaji, kira-kira bagus apa kagak? Dapat pahala apa enggak? Hukum menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau sunnah? Berarti meninggalkannya dosa apa kagak? Melaksanakannya dapat pahala apa enggak? Nih kita ngumpul di sini tadi sebelum Ustaz naik ada enggak yang baca Quran? Baca Quran bagus sampai buruk? Yang bacanya dapat pahala apa enggak? Yang dengar dapat pahala apa enggak? Walaupun dengarnya sambil makan kacang, kira-kira dapat enggak? Sambil minum dapat apa kagak? Sambil ngigo ibu-ibu di belakang dapat pahala apa enggak? Jadi semuanya yang ada di sini artinya kumpulan kebaikan. Alhamdulillah. Itu pertama. Jadi maulid Nabi bid'ah. Tapi bid'ahnya hasan. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Satu. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bid'ah itu ada dua. Ya. Dolalah wa hasanah. Emang maknanya apa Ustaz? Ustaz mau masuk di sini dulu ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum.
Bu, Assalamualaikum. Nih ngomong-ngomong udah lemes atau bagaimana sih? Hah? Panas apa kagak? Ngantuk? Ya kalau ngantuk pulang lah, kita bubar aja bareng-bareng ya. Bapak-bapak masih sanggup apa enggak ini? Yakin? Alhamdulillah. Apa itu Ustaz yang namanya bid'ah? Bid'ah dolalah itu kullu malam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah dolalah. Ada tambahannya, wa yukhalifus syariah, dan bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum. Bertentangan dengan Nabi nggak laksanain, udah itu syariat bertentangan, nah itu namanya dolalah. Yang dolalah nggak boleh. Assalamualaikum. Ini mesti banyak ditegur nih, kalau kagak tidur mau pingsan mau ya. Yang kedua, kullu malam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu syariah. Apa-apa yang nggak pernah Nabi lakuin akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah berarti kayak yang tadi Ustaz sebutin, yang kita semuanya sebutin, apa yang ada di dalam maulid, ternyata maulid isinya kebaikan semua. Yang namanya kebaikan, Ustaz mau tanya, berlawanan apa kagak sama syariat? Assalamualaikum. Emang udah ngantuk Romani ini kayaknya. Dan jawabnya pada kagak semangat ya. Ini kalau kayak begini masaknya setengah-setengah nih. Lanjut lo kakak. Ustaz tanya jawab yang kompak. Yang namanya kebaikan kira-kira berlawanan sama syariat apa enggak? Sesuai sama syariat apa enggak? Alhamdulillah. Jadi yang namanya maulid Nabi sekali lagi kita tenganin, itu hukumnya apa kira-kira hukumnya? Yang kompak, yang kenceng jawabnya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Bid'ahnya apa? Bid'ah apa? Catat tuh ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah ente maulid, dolalah ente, bodoh amat. Lana amaluna walakum amalukum, amal kami, amal anda, amal anda. Betul apa benar? Benar apa benar? Ya, yang penting kita sama-sama sholat dah, nggak usah pakai yang namanya saling celak-celak. Lu mau maulid, alhamdulillah. Kagak mau maulid, gua kagak paksa. Begitu juga gua, kalau gua mau maulid jangan paksa-paksa. Sebab yang namanya kebenaran bukan hanya punya lo. Kenapa? Karena ini persoalannya bukan persoalan usul, tapi ini persoalannya adalah persoalan furu'. Apa itu Ustaz usul? Usul itu adalah dasar-dasar. Makanya dikatakan usuluddin, dasar-dasar agama. Sedangkan furu'uddin namanya cabang-cabang agama. Orang, bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh beda dengan yang namanya usuluddin. Selama dia ngaku Islam, usuluddinnya harus sama, kagak boleh beda. Assalamualaikum. Jelas apa kagak? Tapi kalau furu'uddin, ente boleh Islam, tapi ente juga boleh beda. Yang penting sama-sama punya dalil. Usul apaan sih Ustaz? Contohnya sholat ya. Contoh usul ada dua, ada akidah, ada syariat. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua syariat. Akidah rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Satu. Kedua, recehan apa nih kayaknya recehan. Ketiga, kelima, ketiga, keempat, kelima, keenam, cakep. Ngomong-ngomong gemuk anak Haji Muhyiddin lu ya. Mantap tuh regan tuh. Ya, ada rukun Islam ada berapa? Ada 5, gak usah disebutin aja, udah pada hafal ya. Kalau ada yang beda, saya Islam tapi rukun imannya ada 15.
Rukun Islamnya ada 7. Assalamualaikum. Boleh apa kagak? Hah? Boleh apa enggak? Boleh enggak? Kagak. Kafir apa enggak? Kafir apa enggak? Kayak siapa itu? Panji Gumilang ya? Hah? Panji Gumilang Islam atau bukan ya? Jawab yang kompak. Panji Gumilang ajarannya model kayak begitu, Islam apa bukan? Sesat apa kagak? Murtad apa enggak? Kafir apa Islam? Lu yang ngomong, gue cuma nanya doang ya. Lu kok bisa begitu? Tahunya dari mana? Dari MUI. Udah selesai ya? Emang sesat, betul apa benar? Betul apa benar? Sekarang udah ditangkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata benar banyak yang disekap. Betul. Udah gitu ternyata ada indikasi apa-apa. Polisi kemarin bilang berita katanya ada peredaran narkoba di dalam pesantren. Waduh. Jadi santri-santrinya disuruh mabok. Ustadz mau tanya, kejahatan apa bukan itu? Ini Ustadz bener apa Ustadz gila? Ustadz bener apa Ustadz gila? Orang tua lu kurang ajar lu. Tapi benar, emang agak benar, betul ya? Loh kenapa Ustadz? Karena masalahnya masalah usul. Masalah usul nggak boleh beda. Nabi Muhammad ada berapa? Nabi Muhammad penutup para nabi apa bukan? Setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi nggak? Kalau ada yang ngaku Islam, ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini orang kafir apa Islam? Murtad apa kagak? Lia Edan kafir apa Islam? Islam apa murtad? Musadek. Tahu Musadek? Musadek. Kalau sadek nggak begini. Musadek, betul ya? Musadek tuh Islam apa kagak? Musadek. Kafir atau Islam? Islam apa murtad? Kenapa? Gak tahu bagaimana sih lu? Udah ngertain orang murtad gak tahu. Karena ngaku sedangkan Nabi masalah dan perkara usulun nggak boleh, betul. Terus siapa lagi? Tukimin suruh dia ngaku jadi nabi, terus sholawatnya diganti katanya bang. Sholawatnya kan? Kalau kita makan enak, sholawatnya Nabi Muhammad ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Enak apa kagak? Ada apa enggak? Tukimin bilang, kalau kalian adalah umatku maka berselawatlah kepadaku, kata Tukimin. Maka dirubah selawatnya dari Muhammad jadi Tukimin. Enak apa enak? Enak apa enak? Mau nyoba apa kagak? Coba dah. Sallallahu ala enak apa enak kok? Enak apa enak? Enak aja lu. Betul ya? Na'udzubillah men. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi penutup para nabi yang maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan luar biasanya saudara, alhamdulillah di dalam ayat ini, dengerin baik-baik nih Bu. Assalamualaikum. Di dalam
dalam ayat ini Allah makainya kata khotamun nabiyyin, bukan khotamul mursalin. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tahu ntar di akhir zaman banyak orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan alasan kalau jadi nabi masih boleh, tapi kalau jadi rasul udah gak boleh. Nah model macam kayak Musedek lain-lainnya tuh, terus kemudian Ahmadiyah tuh yang ngaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tuh gitu dah. Yang kagak ada itu adalah rasul yang terakhir. Tapi kalau nabi boleh, nabi yang gak bawa syariat dan nabinya ngikutin Nabi Muhammad. Tetap yang model macam kayak begini pun tertolak. Kenapa? Karena di dalam ayat tadi Allah menyampaikan Nabi Muhammad itu adalah rasul, ya. Nabi Muhammad itu makanya kata rasulnya dikatakan di awal tuh, makana Muhammadun illa, ya kan, rasul, ya kan, dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul. Dan kemudian di akhir Nabi di awal juga Allah sampaikan, dan Nabi Muhammad itu bukan bapak, di antara salah satu laki-laki kalian semua. Tapi Nabi Muhammad itu adalah rasul dan penutup para Kenapa nggak dikatakan penutup para rasul? Karena kalau dikatakan penutup para rasul, nanti alasan-alasan yang tadi tuh Bapak Ibu bisa diterima. Namun kalau Allah Ta'ala katakan khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi, sedangkan yang namanya nabi itu pangkat terendah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, nabi ame rasul tinggian mana? Tinggian mana? Artinya kalau misalkan nabi aja udah ditutup pangkat yang paling rendah, apalagi yang namanya pangkat kerasulan. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Satu karain itu dulu tuh. Maka usuluddin kagak boleh, tapi kalau furu'uddin boleh. Contoh, furu'uddin nih. Di sini masjid apa namanya? Baitus Salam. Baitus Salam kalau sholat subuh tuh pakai kunut apa kagak? Pakai kunut nggak? Oke. Kalau misalkan apa namanya Muhammadiyah, pakai kunut nggak? Ada saudara kita Muhammadiyah ada? Ada lagi saudara kita apa ya? Persis ada. Muhammadiyah tuh Muhammadiyah pakai kunut apa enggak? Kita berarti beda apa sama? Beda apa sama? Yang pakai kunut sama yang nggak pakai kunut kira-kira sama-sama benar apa sama-sama salah? Apa salah satunya ada yang benar ada yang salah? Sama-sama benar apa sama-sama salah? Apa salah satunya ada yang benar ada yang salah? Kurang kompak. Sama-sama Kenapa? Karena memang masing-masing punya dah. Saya sering nyampein kemana-mana deh ya. Di sini juga deh saya sampein contohnya ini ya. Apa? Sebelum masuk lagi nih ke persoalan sedikit masalah maulidnya deh. Ada nggak yang soal begini? Allahu Akbar. Ada nggak? Sedekatnya di mana tuh Pak? Di bawah dah? Di atas Bu? Gini kita ya? Kakinya gimana kakinya? Di atas. Sejak kalong ya? Betul kan? Ada nggak yang baru pertama-tama datang? Oh. Ada nggak? Di Masjid Baitul Salam juga ada nggak jamaah yang begini? Ada? Orangnya mana? Hadir nggak sekarang? Ada kayak gitu lah? Ada lagi yang mau gini nih? Ada yang kayak gitu? Pernah lihat nih? Iya kan? Ada yang begini lagi? Allahu Akbar. Enggak begini enggak? Enggak begini, kagak begini, enggak begini. Ada nggak yang gitu? Enggak pakai sedekap. Itu macam-macam sholat tadi takbiratul ihramnya benar apa salah?
Benar apa salah? Diam dulu Rekian. Gue tanya ibu nih. Benar nggak? Benar apa salah ibu? Benar apa salah? Salah ya? Oke. Bapak-bapak benar apa salah? Bapak-bapak. Bukan. Emang lu bapak-bapak? Diam dulu, nggak usah tanya. Bapak-bapak udah benar apa salah? Benar apa salah? Nih terbagi jadi dua nih kayaknya nih ya. Menjadi dua kubu nih. Ada yang salah, ada yang benar. Tanya ke Ustaz. Rekian dulu gue tanya, salah apa benar? Lu mau dari pertama lu salah lu. Istiqomah bener nih bocah. Berarti bener Bambang. Ibu semakanya ngaji. Jadi mau bagaimana ya nggak apa-apa. Yang namanya takbiratul ihram begini nih. Allah, ini takbir nih. Ini takbir nih. Ini rukun. Takbiratul ihram kan rukun kan? Iya kan, berdiri jika bagi sholat setelah itu takbiratul nggak disebut tetapnya bagaimana. Pokoknya takbiratul ihram. Ya, Imam Syafi'i begini. Mereka ada yang begini. Ada lagi yang begini, ada begini ya. Semuanya benar kecuali begitu. Oh, Akbar. Itu yang salah tuh. Itu yang salah. Kagak ada mazhab itu mazhab orang PA gitu. Ya. Yang angkang nggak apa-apa. Ngangkang satu sejadah dia doang sendiri. Bener nggak? Lempit-lempitin ruangan. Boleh Ustaz? Boleh. Yang penting jangan kelingking orang diinjak. Iya. Masalahnya kadang-kadang kelingking orang dicari-cari. Kan kagak semua orang ibaratnya kelingkingnya mau ditempelin betul. Akhirnya jadi ribut, maksa-maksain. Dalam hati si Bambang sama si Jody lagi sholat. Bambang yang model ngangkang, Allahu Akbar. Jody yang modelnya cuma segini doang. Kata Jody, gue males ditempel-tempel sama Bambang kelingking gue. Dalam hati nih, minggir seset gitu. Bambang ngomong dalam hati, sok tidak rapat, setan akan masuk, rapatkan barisan, preset. Udah nambah lagi tuh kangkangan, udah nambah tuh kan. Jadi ngomong lagi dalam hati, pakai ditempel lagi, males banget gue dah. Akhirnya minggir lagi, preset. Bambang ngomong lagi, sok tidak rapat, setan akan masuk, rapatkan barisan, preset, nempelan. 2 kali tuh Jody ditempel, 3 kalinya kira-kira kesel kagak Jody? Kesel kagak Jody? Akhirnya ngomong, sekali lagi lu tempel, gue injek taruhkan dulu. Akhirnya sok tidak rapat, setan akan masuk, ya kan, rapatkan barisan, preset, namanya ngomong, jadi kan. Batal gak tuh sholat? Kata Bambang, ya akhi kenapa engkau injak? Aku punya kaki. Loh, kelingking gue dari tadi dicari mulu, setan. Bukan apa-apa ya akhi, itu untuk merapatkan barisan supaya setan kagak masuk. Iya, setan dari kiri kanan emang kagak masuk, dari kolong lu masuk. Segitu lebarnya tangan lo. Yang samping lagi pakai ngomong, bocah, om jangan berantem om, kalau lagi sholat batal. Kata yang samping temannya, lu ikutan ngomong goblok, batal. Yang paling ujung dia ngomong, ya Allah saya kagak ikutan ngomong, batal. Paham gak? Paham gak? Jadi yang namanya yang namanya takbiratul kayak begitu tadi semuanya benar apa kagak? Benar apa kagak? Boleh apa kagak? Tapi mazhab kita Allahu bagus. Paham? Jelas? At-tahiyatul tahu? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu doang saya begitu tuh saya. Ini orang sini gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah sekali doang saya. Ada di sini teman-teman yang dari pertama. Baru gak? Allahu Akbar dari sujud. Ada kayak begitu? Ada nggak di sini jamaah apa itu salah? Hah?
Kagak tahu. Ada apa ya? Kalau ada tunjuk tangan orang yang mana? Pertanyaan saya benar nggak tuh yang begini-gini? Jawab yang benar, jawab yang benar. Jangan jadi orang pingsan. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Yang nggak benar siapa? Bukan. Yang nggak sholat udah pasti. Yang nggak benar tetangga sampingnya. Udah tahu sujud, mau ngelihatnya ke tempat sujud, telunjuk orang diperhatiin. Telunjuk orang diperhatiin, yang bego siapa? Jadi ya betul. Udah dia ngeliatin, dia kesel. Kalau tadi kan Bambang, ya kan, sama Jody, ya kan. Sekarang kebalik nih, Udin sama Japri. Ya Japri yang tadi sholatnya begini, ya kan. Lada lain. Kata Udin, Pri, lu jangan bikin kesal orang, Pri. Dan matinya goyang-goyang mulu, gue enak ngeliatnya, gak bisa diem tuh, jari-jari aja. Lu kagak diem, tak gue tangkap nih ya. Diem gak, lu diem gak, lu diem gak, lu diem kagak, lu kagak diem. Akhirnya ditangkap sama Udin. Hop lagi. Batal lagi gak salatnya? Kunut sama kagak kunut, kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau kunut bahasanya ya romani ikutin kayak gitu ya. Kayak kita nih, kalau kita sholat ya, di tempat yang kagak pakai kunut. Kira-kira kita kunut sendiri atau ikutin imam? Kunut sendiri atau ikutin imam? Kira-kira kalau kita kunut sendiri, PA sendiri kayak gitu. Pakai sok-sokan, oh gue mah Imam Syafi'i madhab gue. Imam kagak kunut, gua kunut sendiri, orang pada sujud dia begini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afal. Lah samping bocah juga kebetulan ya. Lah nengok lagi sujud, Om, udah turun. Om. Udah selesai turun, Om. Ya begitu juga yang kagak kunut, kalau ketemu imam yang kunut, ngapa sih tibang bareng aja, betul gak sih? Jangan sendirian kayak orang disetrak begini, akhirnya bikin kesel orang juga yang samping. Nih gue ngeliat si Ibnu dari kemarin nih, kalau sholat di sini kagak pakai ikutan kunut, nih kurang ajar banget nih. Dia begini yang samping sambil ngomel ya. Akur aja akur, nggak usah pada re. Ya nggak? Kunut ikut ke imam enggak jadi kafir, betul apa benar? Alhamdulillah. Sampai di sini masalah itu jelas apa kagak? Nah, ini mau ngomong-ngomong sampai jam berapa ini ya? Udah 11:30 nih. Dikit lagi ya, asar lu aja diri. Minggu gue pulang ya. Sampai asar, bisa kata main gundu kebiasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Karena maulid ini bid'ah hasanah, maulid ini baik, maka pastinya ada yang namanya hikmah yang bisa kita ambil. Benar apa benar? Betul apa betul? Apa sih Ustadz hikmahnya? Salah satunya tidak lain dan tidak bukan, kita harus mengambil suri tauladan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa ayatnya? Udah sering apal, sering kita ngomong. Laqad kana lakum fi rasul uswatun liman kana yarju liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tuh diawali ayat tersebut, perhatiin baik-baik. Ayat tersebut diawali dengan 2 huruf taukid. Apa namanya? Assalamualaikum. Jawab yang kompak, huruf apa namanya? Taukid. Taukid apa Ustaz? Penguat dalam bahasa Arab. Yang pertama lamut taukid, yang kedua adalah qad yang masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi karena ini selain memang dia beramal, dia juga masuk dalam fi'il madhi kategorinya. Paham kagak paham, pengen pokoknya dengerin aja dah. Ya benar apa enggak?
Paham apa kagak? Pusing apa kagak? Saya aja yang jelasin pusing, mau gimana ente? Lanjut apa enggak nih? Yang kedua kotur, lakot. Jadi artinya Pak Bu, sungguh bener-bener. Sungguh bener-bener. Kalau udah kata begitu orang tuh kira-kira serius apa enggak? Serius apa enggak? Ibu-ibu dirayu bapaknya. Ayang bet, hanya dirimu yang ada di dalam hatiku di atas permukaan dunia dan alam semesta ini. Tuh. Percayalah. Tapi satunya ngomong kayak begini lagi, sungguh benar-benar ayangku, tidak ada yang aku cintai kecuali dirimu di alam dunia ini. Mana kira-kira kata yang ibu anggap serius? Yang pertama apa yang kedua? Assalamualaikum. Pertama apa kedua? Kedua dong PA. Pertama apa kedua? Kenapa kedua? Karena ada Allah katakan laqad kana lakum bagi kalian tuh Rasulullah suri tauladan yang baik. Apa aja yang ada di dalam diri Nabi semuanya ada. Kita umatnya mau jadi pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang dicintai sama rakyat sama umatnya, ada nggak dalam diri Nabi? Jawab yang kompak, ada nggak dalam diri Nabi? Yang mau jadi seorang ayah, menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dicintai keluarga sama anaknya, ada nggak dalam diri Nabi? Yang mau jadi seorang pembisnis yang sukses, yang baik, dicintai sama pembeli dan konsumennya, ada nggak pada diri Nabi? Mau jadi jenderal, pemimpin di medan pertempuran, kira-kira ada nggak di dalam diri Nabi? Ada nggak di dalam diri Nabi? Mau jadi yatim yang bagus, soleh, ada nggak dalam diri Nabi? Nabi yatim apa bukan? Makanya Allah bilang laqad kana lakum fi Rasulillah. Makanya kalimatnya fi Rasulillah, bukannya ala Rasulillah. Kenapa? Karena di dalam fi Rasulillah menggambarkan di dalam diri Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad SAW baiknya, bagusnya, baik lahirnya maupun dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, Ujai Abdurrahman Jailani, Ustadz mau tanya. Ini Ustadz Jailani nih kelihatan ibu sama bapak, kelihatannya orang soleh apa orang toleh? Soleh apa toleh? Toleh lu. Nggak cucok nih. Soleh apa toleh? Pakaian, bener nggak? Pakai imamah, pakai gamis, ada sorban, soleh banget dah. Kelihatannya luar, betul. Kita kan semua bagus begini nih, bagus nih Ustadz, bagus di hadapan bapak-bapak sama jamaah ibu-ibu, betul. Emang gara-gara apa? Karena ibu sama bapak kagak tahu aibnya saya, nggak tahu jeleknya saya. Allah juga nutupin aib saya. Benar apa benar? Benar apa betul? Saya baru kadang-kadang makanya beristighfar terus sampai Allah Subhanahu wa taala, nasehatin orang bisa, bilangin orang bisa, nyuruh orang bisa, tapi kadang-kadang diri sendiri suka lupa, kadang-kadang diri sendiri suka lalai, kadang-kadang diri sendiri malah kagak sesuai apa yang disampaikan. Bener apa betul? Bener apa betul? Namanya juga manusia. Ibu-ibu jilbabnya cakep, syar'i bener. Kalau di sini, kalau depan lakinya di rumah peglima. Nah, assalamualaikum. Ibu-ibu di sini solehah apa kagak? Depan lakinya? Bohong. Solehah di sini gila nyampe rumah, laki minta ngambilin air deh. Neng, lah ngambilin air kenapa? Capek banget ya bang lah bang, kayak gak punya kaki aja ambilnya sendiri sono. Udah gila. Ada yang gitu ada? Ada yang gitu ada? Mana orangnya?
Kalau ada duit abang disayang, kagak ada duit abang ngomong sendiri ya. Kita soleha, kita soleh, kadang nampaknya saja, luarnya saja. Tapi Allah Ta'ala kasih jaminan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak kayak kita. Luarnya cakep, dalamnya juga bagus. Mulutnya kata A, hatinya juga ngomong A. Beda sama bedul. Ada bedul di sini. Mana orangnya? Mau maaf lahir batin nih Bang Bedul ya. Asal ngomong ini. Ada ibu lagi nih bedul. Saya ganti dah, ganti dah. Beda sama Ujai. Daripada ntar gue pulang dicegat si bedul. Beda sama Ujai mah. Ya elah, luarnya doang soleh, mulutnya ngomong A, hatinya bisa ngomong jet. Bener apa bener? Nabi jaminan. Makanya pantes Nabi dijadiin contoh. Ngapa? Emang kagak ada yang cacat, nggak ada yang kurang, karena sesuatu yang kurang nggak pantas dijadikan contoh. Assalamualaikum. Ini MC udah maju nih sana nih. Kalau Pak MC udah maju nih, udah curiga nih. Ya, gue biasa syuting di Damai Indonesia aku ya kalau udah Mas Agung udah maju, pertanda. Jangan banyak ngomong, berhenti. Lanjut apa kagak? Dikit lagi. Oke, ada lagi di sini. Ya selesai ya. Kita tinggal baca doa antar ya. Ya oke. Nah, kita lanjut sedikit. Sehingga Nabi Muhammad sempurna, pantas untuk dijadikan contoh. Sekali lagi contohnya sempurna, paripurna, universal, kamil, syamil. Udah sempurna, semuanya ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Betul? Cuman kata Allah Ta'ala dalam akhir ayat ini, siapa sih yang mampu jadiin Nabi Muhammad contoh tuh? Siapa Pak yang mampu? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhirah. Yakni bagi orang-orang yang punya harapan berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum. Dia yakin sama hari akhir, betul kagak? Ibu-ibu yakin sama hari akhir? Yang namanya hari akhir ada pembalasan apa kagak Bapak? Ada azab apa kagak? Ada nikmat apa kagak? Orang yang beriman yakin kepada yang kayak begitu, baru yang mau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Yang takut kalau andai kata dia bakal diseksa sama Allah kalau nggak ngikutin Nabi. Yang takut kalau andai kata meninggalkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi. Yang takut kalau berbuat maksiat, berbuat kezaliman, manakala dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang sering berzikir. Artinya orang-orang yang model macam kayak begini yang insya Allah akan mengikuti Nabi kita Muhammad. Dari sekian banyak contoh nih, sebagai penutup saya punya yang namanya ceramah pada kesempatan siang hari ini. Kebaikan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang paling mulia akhlak budi pekertinya. Salah satunya adalah keadilan yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Islam menjunjung tinggi keadilan atau enggak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nabi mengajarkan keadilan atau tidak? I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Berbuat adillah kalian, karena yang namanya adil itu dekat kepada ketakwaan. Iya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Tuh, khotib Jumat sering ngomong tuh ketika khutbah Jumat. Betul? Dan keadilan ini dipraktekkan sama siapa? Sama yang namanya para pemimpin-pemimpin yang mau mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kenal sama Sayyidina Umar apa enggak? Ibu-ibu kenal? Kenalan di mana? Kenalan di mana? Kenalan. Kalau ditanya kenal jawabnya kagak. Ustaz tanya, tahu Sayyidina Umar? Tahu Sayyidina Umar? Tahu. Dari mana? Banyak kisahnya. Betul apa benar? Pernah dengar nggak kisah Sayyidina Umar dilaporin sama orang Yahudi yang rumahnya digusur di daerah Mesir? Gubernurnya sahabat Nabi juga, namanya Amr bin As. Bu, pernah apa belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi mau buat nih. Lanjut apa enggak ini? Terakhir nih. Siapa nama gubernurnya? Amr bin, gubernur Mesir. Bayangin, itu ada di kota Madinah tuh, di Arab Saudi nih sekarang nih. Ya, gubernurnya ada di Mesir, kan jauh banget tuh kekuasaan Islam, betul. Ceritanya Amr bin As, Bapak Ibu, dia bangun istananya di tempat itu tuh. Nah, di ujung istana kayak di masjid nih, di sini di masjid nih, di masjid. Contohnya di masjid ini istana, depan rumah situ ada rumah reot kepunyaan orang Yahudi. Kepunyaan siapa? Orang Yahudi. Akhirnya Amr bin As ngomong sama orang Yahudi, saya pengen bangun masjid di tanah ente. Ente ane bayarin dah. Ane bayarin. Bayarin. Nggak mau, saya kagak mau. Saya bayarin 2 kali lipat, nggak mau. Saya bayarin 3 kali lipat, kagak mau. Saya bayarin 5 kali lipat harga tanah ente, kagak mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz tanya, itu Amr bin As sebetulnya udah bagus apa belum? Udah bagus apa belum? Nawarinnya 5 kali lipat. Bapak-bapak sama ibu-ibu punya rumah, tahu-tahu mau digusur di jalan tol, buat jalan tol, ditawarnya 5 kali lipat. Jual apa jangan? Jawab kompak, jual apa jangan? Jual. Mau mata duitan betul. Bener ya? Kan udah bagus, tapi karena memang nggak mau, kan ada orang yang kagak mau. Kenapa? Ini rumah bersejarah, ini tempat saya nyari rezeki, ini tempat saya punya saudara-saudara. Nggak bisa kalau misalkan nantinya digusur, saya mau pindah kemana? Amr bin As karena memang mentang-mentang kala itu jadi gubernur dan jadi pemimpin. Oh begitu, ente nggak mau, ya sudah. Kalau ente nggak mau, lihat aja sendiri ntar bagaimana. Akhirnya saudara di bulldozer. Diapain? Assalamualaikum. Diapain? Emang ada bulldozer zaman dulu? Agak ada. Istilahnya akhirnya tuh kemudian saudara hadirin di Rubui. Ngerasa sangat kagak adil Amr bin As terhadap dirinya yang Yahudi. Bayangin dia jalan kaki dan kemudian naik kendaraan onta. Bukan naik Toyota dari Mesir ke Madinah, cuman mau nemuin Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Jauh-jauh datang. Pas datang ke pintu kota Madinah, dekat-dekat ada orang lagi tidur, nyantai gitu di kayak gini nih Bu nih, ada pohon kayak gini. Itu pohon apaan ya, ngomong apa ya? Kok ada buahnya itu ya? Hah? Sawo. Oh, pohon sawo, ntar potong, saya mau bawa ke rumah ya. Kelangitan banget. Tuh, duduk di situ, di bawah pohon. Nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana istananya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kagak ada istananya. Istananya ada di kolong langit, iya kan? Dan hamparan bumi Allah Ta'ala. Yang ditanya sama dia itu Sayyidina Umar lagi nyantai di bawah pohon. Subhan. Terus ada apa? Saya Umar, engkau Umar, benar? Ada asistennya. Saya mau mengadu kepada engkau ya Umar, engkau punya yang namanya gubernur di
sana telah berbuat zalim kepada siapa? Kepada saya. Siapa? Amr bin As. Apa kezaliman terhadap engkau? Saya punya rumah main digusur aja, saudara hadir. Terus bagaimana? Ya saya kagak terima. Apakah haknya kamu sudah dilakukan sama apa namanya Amr bin As? Sudah, tapi saya menolak karena itu hak saya kagak mau. Masih juga maksa. Baik. Ya udah. Sekarang dikasih siapa namanya itu? Dia punya asisten, tolong cariin tulang. Tolong cariin tulang. Terus kemudian dipakein pedang, sresek gitu, ditarik lurus sampai pedang, dikasih sama si Yahudi. Ente pulang lagi ke Mesir, kasih sama Amr bin As ini tulang. Lah bingung ini orang Yahudi, jauh-jauh dari Mesir ke kota Madinah, ngadu cuman dikasih tulang dari tempat sampah. Saya kemarin jauh-jauh masuk begini doang, udah pokoknya kerjain aja. Kalau dia masih ngerjain kayak begitu baru lapor saya lagi. Akhirnya pulang, singkat cerita pada saat balik ngomong sama Amr bin As. Ketika Amr bin As ngelihat itu yang namanya tulang, takut langsung keluar yang namanya keringat dingin, mukanya merah melambangkan ketakutan. Lalu kemudian dia perintahkan orang, kembalikan dan dirikan lagi itu bangunan tua. Apa bangunan tuanya? Rumah Yahudi tersebut, yaitu rumah Yahudi ini. Kata Amr bin As, melongok. Yahudi ngelihat Amr bin As ketakutan, seraya memerintahkan daripada ajudannya untuk kemudian membangun rumahnya kembali. Singkat cerita, saudara hadirin, kenapa ente begitu takut? Tulang yang dibawa ini memberikan gambaran kepada saya. Wahai Amr bin As, seakan-akan Umar bilang, takutlah engkau sebelum engkau menjadi tulang belulang ini. Berbuat adillah engkau. Kalau andai kata engkau tidak berbuat adil, maka Umar yang akan meluruskan ketidakadilan engkau dengan pedangnya. Masya Allah. Akhirnya dikala didengar oleh si Yahudi tersungkur lalu menangis dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kalau saya ada di bawah kekuasaan orang Islam saja sebagai orang kafir, di luar daripada Islam, begini pembelaan Islam, bagaimana kalau saya masuk Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti Islam adil apa enggak? Islam adil apa enggak? Adil apa enggak? Penguasa salah enggak kalau misalkan mau ngadain kemajuan di daerahnya? Salah apa enggak? Salah apa boleh? Nih yang namanya Depok mau dibikin maju sama penguasa, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Jawab yang kompak. Tapi kalau andai kata sampai menyakiti dan kemudian sampai mengambil hak-hak rakyatnya, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Maka saudara hadirin, jadilah penguasa dan pemimpin yang mau memajukan rakyatnya, tapi juga harus memperhatikan hak-hak rakyat. Benar apa benar? Benar apa betul? Kita doain saudara kita yang ada di Rempang, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga, kita kasih doa, baca Fatihah buat pemimpin-pemimpin kita di sono biar bisa kemudian niru daripada kepemimpinan Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Benar? Amin ya Rabbal. Udah dengar, udah lihat bagaimana saudara-saudara kita di Rempang lagi memperjuangkan hak-haknya. Sudah lihat? Sudah nonton? Kita doain ala hadirinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bighfirli wa liwalidayya amin bil qabul.